Bab 3751. Takut. Pedro Bennett tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Kenapa aku? Apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir kamu berhak untuk pamer di depan keluarga Bennett hanya karena kamu berhasil melumpuhkan adik perempuan dan iparku yang murahan? Dasar bodoh, Anda pasti memiliki keinginan mati atau sesuatu. Sejujurnya, Istana Emas menyiapkan 8 ahli hanya untuk berurusan denganmu. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan pengawal sialanmu. Jika aku jadi kamu, aku akan menyerah sekarang dan berhenti melawan Istana Emas. Lagi pula, kamu akan berada dalam masalah besar jika melakukannya. Apa yang kamu inginkan? Tanya Harvey York dengan tenang. Sederhana. Pedro menghirup cerutunya. Nomor 1, karena Anda tidak dapat merealisasikan saham saya di perusahaan, Anda harus memberi saya semua saham yang Anda miliki. Saya akan membelinya seharga $150.000. Saya memiliki keputusan akhir dalam hal ini. Nomor 2, karena Anda menyakiti saudara perempuan dan ipar saya, Anda harus memberi saya pernyataan yang adil tentang ini. Hancurkan setiap anggota tubuhmu sekarang. Nomor 3, istrimu terlihat cukup baik. Suruh dia menemaniku selama sebulan. Dengan baik, apakah Anda akan menurut? Jika kamu melakukannya, aku akan memastikan perselisihanmu melawan Istana Emas akan dimaafkan. Wajah Harvey menjadi gelap saat dia menunjukkan tatapan dingin. Pedro langsung melambaikan tangannya, seolah tidak melihat ekspresi Harvey. Kamu, dan kamu, siapkan kontraknya. Suruh Mandy Zimmer untuk menandatanganinya dan kirim dia ke kamar istirahat saya. Aku butuh istirahat. Ekspresi Pedro di wajahnya sangat menyedihkan saat ini. Harvey memberi isyarat, memberitahu Mandy bahwa dia tidak perlu angkat bicara. Bagaimana jika aku memberitahumu aku tidak akan menyetujui salah satu dari persyaratan itu? Jawab Harvey sambil dengan tenang menatap Pedro. Bahkan tidak satu pun. Pedro perlahan mengangkat kepalanya sebelum dia menunjukkan tatapan serius kepada Harvey. Apa hakmu untuk menolakku? 2 hal akan terjadi jika kamu melakukannya. Nomor 1, saya akan mendapatkan 30% saham saya direalisasikan dari perusahaan istri Anda. Tidak kurang 1 sen pun. Nomor 2, pakar Istana Emas akan melumpuhkanmu sendiri. Bukan hanya itu, aku akan meminta mereka menghabisi seluruh keluargamu. Kami juga akan menggali leluhur Anda hanya untuk membakarnya sampai garing. Adapun istrimu, sebaliknya, dia masih berada di tanganku. Konon, dia tidak akan tinggal bersamaku selama sebulan penuh. Saya akan bermain dengannya sampai saya cukup bersenang-senang. Apakah kamu melihat perbedaannya? Saya tidak. Tidak masalah apakah Anda setuju atau tidak. Satu-satunya perbedaan adalah apakah saya perlu melakukan semuanya sendiri atau sebaliknya. Ayo, Harvey, jawab aku dengan benar. Apakah Anda menerima 3 syarat saya atau tidak? Tamparan. Harvey dengan tenang berjalan ke depan dan mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Pedro dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Ini jawaban saya. Menurutmu apa artinya ini? Bab 3752. Ah! Pedro Bennett menjerit kesakitan sebelum dia tersandung ke belakang sambil menutupi wajahnya. Jejak telapak tangan merah cerah terlihat jelas di wajahnya saat ini. Semua pekerja terkejut ketika mereka melihat pemandangan itu. Tidak ada yang menyangka Harvey akan benar-benar melakukan apapun pada Pedro. Lagi pula, dia adalah murid dari lingkaran dalam Istana Emas dan tuan muda dari keluarga Bennett. Tidak hanya dia memiliki status yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki banyak koneksi. Orang-orang yang bahkan berani menyentuh Pedro adalah orang-orang yang ingin mati. Pedro berdiri dengan sangat tidak percaya sambil menutupi wajahnya. Siapa yang memberimu keberanian? Siapa yang membiarkanmu memamerkan kekuatanmu di tempat seperti Floodwell? Harvey hanya mengeluarkan tisu basah dan membersihkan tangannya. Kamu hanya murid Istana Emas. Anda bahkan tidak memiliki 30% saham perusahaan. Apa hak Anda untuk berbicara kembali dengan CEO yang memiliki 70% saham? Apa hakmu untuk pamer di depanku? Pada akhirnya, kamu hanyalah bidak yang dikirim oleh Istana Emas. Beraninya kau bertindak begitu tinggi dan perkasa di hadapanku. Setidaknya lihat apakah kamu cukup mampu sebelum kamu melakukan hal seperti itu. Kemudian, Harvey melemparkan tisu basahnya ke wajah Pedro. Aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan 2 hal untukku. Nomor 1, jual saya saham yang Anda ambil dengan paksa. Saya akan bermurah hati. Saya akan membelinya dari Anda seharga $151. Nomor 2, patahkan tanganmu sendiri. Saya akan berpura-pura Anda tidak mengatakan apa-apa jika Anda melakukannya. Apakah kamu mendengarku? Apakah Anda mengerti saya?
Nada dominan terdengar dalam kata-kata Harvey. Orang-orang yang duduk di sofa merasakan martabat yang tak terkatakan pada saat itu. Tapi segera setelah itu, tatapan menghina terlihat pada mereka sekali lagi. Meskipun Harvey cukup kejam dan kuat ketika dia menamparkan wajah Pedro, dia tidak menyadari betapa kuatnya Pedro sebenarnya. Dia tidak tahu seberapa kuat latar belakang Pedro saat itu. Bahkan jika seseorang dari Longmen seperti Harvey memenangkan seluruh pertempuran, dia bahkan tidak memiliki hak untuk melawan Pedro. Tidak hanya keluarganya yang sangat kuat, tetapi organisasi miliknya juga sangat kuat. Lebih penting lagi, dia juga punya banyak koneksi. Dia tidak akan kesulitan meminta murid-murid lain dari Istana Emas untuk membantunya. Jika Harvey menjadi sembrono, dia hanya akan menggali kuburan yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. Bahkan istrinya akan dikutuk karena dia. Mandy Zimmer bingung saat melihat Harvey. Dia tahu bahwa Pedro adalah orang yang tangguh untuk dipecahkan begitu dia tiba di gedung kantor. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey akan lebih sombong darinya. Di sisi lain, petinggi Hearthstone Corporation merasa sangat normal. Lagi pula, mereka semua dipindahkan ke sini dari Backwood Sky Corporation atau Mordus Kaizen Group. Mereka memiliki pemahaman tertentu tentang Harvey, jadi mereka tidak terlalu mengkhawatirkan situasinya. Pedro tertawa kecil ketika dia mendengar Harvey membuat tuntutan setelah menamparkan wajahnya. Apakah kamu memiliki keinginan mati atau sesuatu? Beraninya kamu menantangku? Tamparan. Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Pedro sekali lagi. Cukup bicara, tunjukkan pada saya ahli Anda. Biarkan saya melihat seberapa kuat Istana Emas sebenarnya. Pedro mengusap wajahnya saat ia terkekeh karena marah. Bagus, bagus. 10 menit. Tidak, jika kau masih berdiri setelah 3 menit, aku bahkan akan merangkak keluar dari tempat sialan ini. Bab 3753. 3 menit kemudian, pintu gedung kantor tiba-tiba ditendang terbuka. Segera setelah itu, 8 pria berjubah kuning mondar-mandir di dalam ruangan. Setelah melihat orang-orang itu, Pedro Bennett segera berlari ke arah mereka dengan wajah segemuk babi. Aku semua dipukuli, senior. Harvey menunjukkan tatapan ingin tahu. Senior Pedro kemungkinan besar berasal dari Istana Emas. Bang. Aura yang kuat terpancar dari pria di depan sebelum dia melangkah maju, menghancurkan ubin di bawah kakinya. Seseorang berani melawan Istana Emas, serunya dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa? Anda memiliki keinginan mati atau sesuatu? Pria itu kemudian melambaikan tangannya. Lusinan pria berjubah berkerumun di saat berikutnya, menghalangi setiap pintu keluar dari aula utama. Pedro berbalik sebelum dia tertawa kecil. Kamu sudah mati, Harvey. Mandy Zimmer, yang dilindungi Rahel Hardy saat ini, berjalan ke arah Harvey dengan cemas sebelum dia berbisik. Tuan York, saya mendengar bahwa Istana Emas memiliki banyak seniman bela diri yang kuat. Secara alami, Mandy bukan hanya seorang pemula dalam seni bela diri setelah berada di Floodwell untuk beberapa waktu. Saat ini, dia memiliki pemahaman tertentu tentang seni bela diri secara umum. Itu sebabnya dia tahu betapa menyusahkan situasinya. Tidak apa-apa, biarkan mereka datang. Harvey tersenyum sambil menghibur Mandy. Saya tidak terlalu berbakat, tetapi saya tidak akan takut pada beberapa orang dari Istana Emas setelah mengalahkan beberapa orang India di atas ring sekarang, bukan? Tapi karena kamu tidak suka melihat hal-hal seperti ini, kenapa aku tidak membiarkan Rahel mengirimmu pulang dulu? Secara alami, Harvey selalu mengutamakan perasaan dan keselamatan Mandy. Tidak, aku berdiri bersamamu. Ekspresi tegas terlihat di wajah Mandy. Jika aku tidak bisa keluar dari situasi ini hidup-hidup, aku tidak berhak menjadi istrimu jika aku tidak bisa melawanmu, bahkan jika aku tidak membantu saat ini. Wajah Mandy dengan cepat kehilangan warna, tetapi kata-katanya dipenuhi dengan tekad. Harvey tersenyum sebelum memegang tangannya. Nah, itu wanitaku. Jangan khawatir, lagi pula orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Mandy mengangguk. Saya percaya kamu. Mari cari waktu untuk mendapatkan akta nikah lagi setelah ini, sembur Harvey tiba-tiba. Meski keduanya memalsukan perceraian mereka di Hong Kong dan Las Vegas demi keselamatan Mandy, mereka tetap melakukannya secara nyata. Lilian Yates berani melakukan apapun yang dia suka karena alasan yang tepat ini. Mandy diam-diam menyatakan persetujuannya setelah mendengar kata-kata Harvey. Harvey tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia maju selangkah. Kamu menendang pintuku dan menghancurkan ubin lantaiku, seru Harvey di depan para murid Istana Emas. Sebaiknya kau jangan lupa membayar setelah ini. Pria di depan dengan rasa ingin tahu menatap Harvey. Apakah ini Beatrice Star yang memukulmu?
Dialah yang disuruh Penatua Benet untuk kita tangani. Itu benar, Senior Lee. Itu dia. Saya hanya datang ke sini untuk meminta uang saya kembali. Tetapi bukan saja dia tidak mengembalikannya. Dia bahkan membuat wajah saya bengkak semua. Bab 3754. Tidak buruk, kamu punya nyali. Seru Senior Lee sebelum mengeluarkan tawa dingin. Kamu tidak hanya memukuli juniorku, tetapi kamu bahkan meminta uang kepada kami. Kenapa kamu tidak bertanya bagaimana orang-orang di Istana Emas diperlakukan terlebih dahulu? Pukul seorang murid di depan wajahku jika kamu berani. Tamparan. Harvey York tidak membuang waktu dan menamparkan Pedro Bennett sekali lagi. Cetakan telapak tangan merah cerah lainnya muncul di sisi lain wajahnya. Dia tersandung ke belakang sambil menutupi wajahnya ketika tetesan darah terlihat mengalir dari sudut mulutnya. Harvey tertawa dingin. Apakah menurutmu Istana Emas itu mengesankan? Apakah menurut Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di Floodwell? Aku baru saja menamparnya tepat di depanmu. Apa sekarang? Wajah Pedro langsung menjadi gelap ketika dia menutupi wajahnya. Kamu melihatnya, Senior Lee. Lihatlah betapa sombongnya Beatrice Start ini. Dia sama sekali tidak menghormati Istana Emas. Bagus, bagus. Anda punya nyali. Menantang saya seperti ini. Senior Lee melambaikan tangannya sebelum senjata api terlepas dari lengan bajunya. Dia langsung mematikan pengamannya sebelum mengarahkannya dengan marah ke arah kepala Harvey. Siapa yang memberimu keberanian untuk menumpangkan tanganmu pada seorang murid Istana Emas? Kamu Beatrice Start. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal. Saya juga tidak peduli dari mana Anda mendapatkan keberanian. Tetapi saya akan membunuh Anda jika Anda tidak berlutut saat ini. Kemudian, Senior Lee mendorong kakinya ke depan, mencoba menendang Harvey ke tanah. Bodoh-bodoh. Harvey menunjukkan tatapan dingin. Dia mendorong senjata api itu sambil meraih kaki Senior Lee sebelum membuangnya. Bang! Bahkan sebelum ada yang bisa bereaksi, Senior Lee membanting tepat ke meja kopi kaca, menghancurkannya di semua tempat. Senior Lee lumpuh total di tanah. Seluruh tubuhnya berlumuran kaca dan darah hingga dia bahkan lupa bagaimana mengeluarkan suara dari mulutnya. Mulut orang banyak terbuka lebar. Orang-orang yang terkait dengan Istana Emas juga sangat terkejut. Mereka bahkan tidak berani membuat satu suara pun saat ini. Mereka tidak menyangka Harvey berani melawan, apalagi menghabisi Senior Lee dengan mudah. Lagi pula, Senior Lee adalah murid Istana Emas. Bagaimana ini mungkin? Petik 2 titik. Rasa kaget dan ngeri seketika menggantikan senyum Pedro. Dia benar-benar meremehkan Harvey sebelumnya. Dia benar-benar percaya bahwa Harvey hanya pamer. Tetapi bahkan Pedro benar-benar kalah dengan Senior Lee. Karena Senior Lee disingkirkan dengan mudah, Pedro secara alami akan menjadi sama jika dia melawan Harvey. Bahkan sebelum Pedro bisa mengatakan apa-apa, seorang pria botak berjubah kuning melangkah maju dan berteriak pada Harvey. Beraninya kamu menyentuh juniorku, kamu Beatrice Start. Seberapa sombongnya kamu? Aku akan membunuhmu. Bang! Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Harvey dengan tenang merebut senjata api dari tangan Senior Lee. Pria botak itu dengan cepat mundur ketika ekspresinya langsung berubah. Konon, tidak mungkin dia lebih cepat dari peluru. Jeritan kesakitan terdengar saat pria itu memegangi kakinya sambil menggeliat di tanah. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 dari 8 yang disebut ahli Istana Emas sudah lumpuh. Bab 3755. Harvey York mengembuskan asap dari laras senapan sebelum melirik Pedro Bennett. Lagi pula para ahli yang kamu siapkan tidak cukup baik. Dengan baik, mengapa Anda tidak mempertimbangkan kembali kondisi saya saja? Sementara aku masih dalam suasana hati yang baik. Mata Pedro berkedut sebelum dia secara naluriah melirik orang-orang di Istana Emas. Seorang pria pendek dan gemuk perlahan berjalan keluar dengan tatapan tegas. Terlepas dari penampilannya, dia sangat gesit. Secara alami, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan Senior Lee. Saya bangsal Hudson dari Istana Emas. Hudson dengan dingin memelototi Harvey. Kamu cukup bagus, Anda pasti orang yang hebat. Jika itu masalahnya, Anda harus tahu nama saya. Tidak sama sekali, jawab Harvey. Anda. Hudson langsung mengubah ekspresinya. Dia merasa sangat malu saat dia menggertakkan giginya. Tidak peduli apapun, karena kamu meletakkan tanganmu pada seseorang dari Istana Emas, kamu akan. Bang. Bahkan sebelum Hudson sempat menyelesaikan kalimatnya, Harvey menarik pelatuknya sekali lagi. Lagi pula, senjata api adalah senjata yang cepat dan mematikan. Bersamaan dengan jeritan kesakitan, Hudson berkedut di tanah sambil memegangi kakinya. Apakah kamu tidak melihat saya sedang berbicara dengan Tuan Muda Bennett di sini?
kata Harvey dengan tenang. Di mana sopan santunmu? Hudson menunjukkan ekspresi yang sangat mengerikan. Hanya kemarahan dan kengerian murni yang bisa dilihat di matanya. Hal yang mengejutkan adalah Harvey bahkan tidak menghormati Istana Emas. Para murid semua benar-benar bingung. Perasaan dingin sepenuhnya menggantikan sikap galak dan dominan mereka. Mereka bukan pemula. Mereka mengerti bahwa seseorang yang akan melukai seorang ahli dengan senjata api pastilah seorang pejuang yang cakap. Lebih penting lagi, 3 dari 8 ahli Istana Emas sudah lumpuh. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi pada organisasi. Swash. Segera setelah itu, 4 pria dan seorang wanita keluar dari kerumunan. 5 dari mereka tampak cukup kuat. Pandangan tegas terlihat di mata mereka saat ini. Pria di sebelah kiri mengeluarkan pedangnya dengan cara yang sangat bermartabat dan ganas. Kau cukup mengesankan, anak muda. Kamu juga kuat. Konon, melawan Istana Emas jelas merupakan keputusan terburukmu. Kami akan mengajarimu cara menunjukkan rasa hormat. Kamu akan mengerti apa artinya memiliki seseorang yang lebih baik darimu. Bang. Harvey langsung menarik pelatuknya sekali lagi. Dia tidak bisa diganggu bahkan untuk berbicara lagi. Tapi kali ini, sekelompok orang sudah siap. Mereka langsung menghindari tembakan sebelum benar-benar mengepung Harvey. Tindakan yang luar biasa tegas dan cepat. Murid-murid Istana Emas menunjukkan ekspresi sedih di wajah mereka. Kamu Beasteris Start. Kau pasti sudah mati. Tampar siap tampar. Pada saat yang paling genting, Harvey dengan santai membuang senjatanya ke samping dan menamparkan sekelompok orang di sekitarnya. Ah! Teriakan kesakitan tercampur menjadi satu ketika mereka semua dikirim terbang. Mereka ditampar tepat ke pilar marmer aula sebelum perlahan meluncur ke bawah. Tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar hidup atau tidak. Cukup. Harvey menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. Kau bajingan tak berguna memiliki keberanian untuk memamerkan statusmu saat kau bertarung seperti itu. Kamu memalukan. Semua orang terdiam. Bab 3756. Kata-kata tenang Harvey sudah cukup membuat mata para murid berkedut. Orang-orang yang datang untuk pamer bersama Pedro Bennett juga sangat terhubung dengan Istana Emas. Semakin mereka memamerkan status mereka di luar, semakin mereka tidak percaya pada saat itu. Lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan dapat mengalahkan 8 ahli Istana Emas dengan mudah, seolah-olah semuanya adalah kotoran yang tidak berguna. Jika ini hari lain, semua orang akan menyebut Harvey gila. Tapi sudah ada 1 ahli yang terlempar ke tanah, 2 dilumpuhkan oleh senjata api, dan 5 lagi yang diterbangkan masing-masing dengan tamparan. Pada saat ini, Harvey berada di atas angin. Udara sangat tegang saat ini. Beberapa terkejut, beberapa merasa sangat mengesankan, yang lain marah, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun. Bahkan Pedro, orang yang paling sombong pada awalnya, mau tidak mau merasa takut. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya sebelum mengirim teks. Matanya berkedut saat Harvey dengan tenang meliriknya. Dia tidak ingin menyerah, tetapi dia tidak punya pilihan ketika dia melihat pemandangan di hadapannya. Pedro mengertakkan gigi ketika dia melihat kembali ke Harvey. Apa yang kamu inginkan? Aku sudah memberitahumu 2 kali. Aku tidak akan memberitahumu lagi, jawab Harvey dengan tenang. Tapi karena kamu bertanya, aku akan menambahkan 1 lagi. Aku ingin kalian semua berlutut di pintu masuk. Saat aku selesai dengan pertarunganku, kamu bisa pergi. Apakah Anda mengerti saya? Kamu memanfaatkan kami. Pedro menjadi sangat ketakutan, tetapi pada akhirnya, dia tetap memilih untuk angkat bicara. Bahkan jika dia setuju dengan 2 syarat pertama, dia tidak bisa menyetujui yang satu ini apapun yang terjadi. Jika dia melakukannya, orang-orang dari penegakan hukum Istana Emas akan membawanya keluar bahkan jika Harvey tidak melakukannya. Para murid tersadar begitu mereka mendengar kata-kata Harvey. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali pada saat ini. Tapi mereka juga tidak tahu bagaimana menghadapi Harvey. Mereka benar-benar putus asa kali ini. Mendesah. Pada saat ini, desahan menyedihkan terdengar dari luar aula utama. Seorang pria dengan kemeja hijau dan pedang di belakang punggungnya menerobos jendela sebelum berbaris. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat tegas di wajahnya ketika dia menatap Harvey. Oswald Senior. Murid-murid yang hendak kencing di celana langsung bersemangat tinggi. Senior Oswald adalah salah satu talenta terbaik dari lingkaran dalam Istana Emas. Aku tidak percaya dia ada di sini. Harvey sudah selesai. Senior Oswald sangat mengesankan. Semua murid menunjukkan kekaguman ketika mereka melihat Senior Oswald. Beberapa wanita sombong juga diam-diam memanggilnya keren dan tampan. Pedro,
yang mengira nasibnya telah ditentukan, mulai tertawa kecil pada Harvey. Kamu sudah selesai, Harvey. Oswald senior ada di sini. Dia benar-benar talenta terbaik dari Istana Emas. Dia bisa melawan 10 dari kalian sendirian. Kita akan melihat bagaimana kamu mempertahankan tindakan ini sekarang. Pedro menunjukkan ekspresi garang di wajahnya saat ini. Dia hanyalah murid lain dari Istana Emas. Apa bedanya dia? Jawab Harvey acuh tak acuh. Hal lain. Saya akan meminta Anda membayar untuk jendela itu juga. Mengapa Anda bahkan membuat pintu masuk semacam itu? Bab 3757. Kamu seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu, kata senior Oswald dengan tatapan yang menyedihkan. Dia menunjukkan ekspresi yang sangat menyedihkan, seolah-olah Harvey York akan mati jika dia benar-benar mengambil tindakan. Dengarkan aku, berikan juniorku bagian itu, pertahankan gadis itu di sini, dan hancurkan anggota tubuhmu. Baru kemudian saya akan pertimbangkan untuk membiarkanmu hidup jika kamu melakukan semua itu. Harvey tertawa kecil. Bukankah kalian takut akan konsekuensinya? Bagaimana jika Anda akan melawan seseorang yang Anda tidak mampu? Aku akan tampak sangat lemah jika kamu berhasil membuatku dengan ancamanmu. Senior Oswald menunjukkan tatapan dingin. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Serunya. Apakah kamu mengerti apa yang akan terjadi jika kamu berbicara denganku seperti ini? Aku sendiri ingin mengetahuinya, jawab Harvey dengan tenang. Senior Oswald menunjukkan niat membunuh di matanya. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Saya akan mencabik-cabik Anda jika Anda menunggu saya melakukan sesuatu. Aku akan membakar seluruh tubuhmu menjadi garing setelah aku selesai denganmu. Anda bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk dimakamkan. Harvey menyilangkan tangannya. Banyak orang telah memberitahuku hal serupa, tetapi semuanya berakhir mati atau lumpuh. Kamu tidak berbeda. Wajah senior Oswald menjadi gelap dalam sekejap. Kemudian, dia melangkah maju sebelum aura ganas menyerbu tepat ke arah Harvey. Para seniman bela diri yang kuat di sekitar tempat itu semuanya gemetar ketakutan ketika mereka merasakan aura yang begitu kuat. Bahkan ekspresi Rahel Hardy pun berubah saat dia secara naluriah berdiri di depan Harvey. Puncak Raja Senjata. Senior Oswald adalah puncak King of Arms. Para murid penegakan hukum Longman yang bertugas melindungi petinggi perusahaan bahkan tidak bisa memegang pedang dengan benar. Semua senjata jatuh ke tanah satu demi satu. Banyak murid Istana Emas tertawa terbahak-bahak setelah melihat pemandangan itu. Sekarang kamu tahu seberapa kuat seniorku, Harvey, seru Pedro dengan senyum dingin. Orang-orangmu bahkan tidak bisa berdiri tegak di depannya. Kamu tidak berbeda, mati saja. Tamparan. Harvey segera menamparkan Pedro ke samping dengan punggung telapak tangannya bahkan tanpa meliriknya. Berhentilah mengoceh. Pedro bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk berdiri ketika dia terhempas ke tanah. Para murid merasa sedikit lamban saat melihat pemandangan itu. Dari mana dia mendapatkan semua keberanian ini? Dia pasti memiliki keinginan mati memukul Pedro di depan senior Oswald seperti itu. Wajah beberapa murid perempuan benar-benar kehilangan warna. Pada titik ini, penghinaan yang mereka rasakan terhadap Harvey berubah menjadi kengerian yang luar biasa. Bagaimanapun juga, orang yang berani melakukan hal seperti ini biasanya cukup mengesankan. Senior Oswald segera sadar, dia merasa sangat tidak dihargai setelah melihat pemandangan di depannya. Sialan kau, Harvey, kurang ajar kau. Dia tidak bisa menahan diri tetapi berseru. Harvey tidak hanya melumpuhkan 8 juniornya, dia bahkan menamparkan Pedro tepat di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat marah sekarang. Aku ingin tahu konsekuensi apa yang akan aku dapatkan untuk melakukan ini. Harvey dengan penasaran memelototi senior Oswald. Anda. Dasar. Senior Oswald mendidih karena marah. Tatapan menyedihkan yang dia miliki benar-benar hilang sekarang. Dia maju selangkah sebelum menerkam tepat ke arah Harvey. Bab 3758. Suara pedang senior Oswald yang terhunus bisa terdengar. Tidak hanya dia sangat gesit, tetapi gerakannya juga ganas dan tegas. Tamparan. Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke depan bahkan tanpa berkata apa-apa. Senior Oswald merasakan sakit yang tajam di wajahnya ketika tamparan keras terdengar. Dia langsung pingsan saat dikirim terbang sekitar 300 kaki. Dia tersandung beberapa langkah ke belakang dengan tatapan mengerikan saat dia mendarat kembali di tanah. Ketika dia melihat Harvey menamparkan orang India di rekaman itu, dia tidak merasa terkesan sama sekali. Tapi setelah menerima tamparan itu sendiri, dia mulai berpikir sebaliknya. Secara alami, dalam benak senior Oswald, Harvey sedikit lebih kuat darinya. Siapa kamu? Kamu Beatrice Stark.
Anda. Senior Oswald mengertakkan gigi sebelum menerkam ke depan lagi tanpa mempedulikan cetakan telapak tangan di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa dia akan lebih rendah dibandingkan dengan orang yang belum berpengalaman seperti Harvey. Harvey tidak membuang waktu mengayunkan telapak tangannya ke depan lagi. Tamparan. Senior Oswald dikirim terbang sekali lagi. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia merangkak mundur dari tanah. Sementara para murid dengan saksama menyaksikan semua yang terjadi, Senior Oswald mengertakkan gigi. Jangan membuatku menggunakan jurus pembunuhku, Harvey. Dia menepuk dadanya dan berteriak ke arah langit pada saat berikutnya. Dia dengan cepat menyerbu ke depan sambil menusukkan pedangnya ke depan 9 kali berbeda. Jelas, Senior Oswald menggunakan kekuatan penuhnya untuk serangan ini. Itu pemandangan yang cukup spektakuler. Saat ini, sepertinya Harvey sedang diserang ke segala arah. Langkah tersebut berasal dari istana bagian dalam Istana Emas. Itu adalah pemandangan yang menakutkan dan kuat. Itu bisa dengan mudah menyilaukan lawan dan membuatnya tidak mungkin untuk mengelak. Banyak nyawa juga telah hilang oleh langkah ini. Senior Oswald telah menjadi orang yang berpengalaman selama bertahun-tahun. Dengan gerakan ini, dia telah mengalahkan banyak lawan dalam hidupnya. Beberapa murid perempuan menutupi wajah mereka karena ketakutan sambil menatap Senior Oswald melalui jari mereka. Semuanya dengan sabar menunggu Harvey benar-benar tercabik-cabik pada saat itu. Konon, Harvey bahkan tidak mencoba menghindari serangan kejam seperti itu ketika dia mengayunkan telapak tangannya ke depan. Langkah itu tidak mencolok sama sekali. Itu adalah serangan yang sederhana dan langsung. Lebih penting lagi, serangannya berhasil mendarat lebih dulu. Lagi pula, kecepatan adalah satu-satunya cara menuju kesuksesan jangka panjang. Saat Senior Oswald melihat tamparan masuk Harvey, sebuah pikiran muncul di benaknya. Bahkan sebelum dia bisa melakukan hal lain, wajahnya sudah dipukul. Puff. Darah menyembur keluar dari mulut Senior Oswald saat dia berputar di udara sebelum dia menabrak fitur air di aula utama. Murid-murid Istana Emas merasa lesu lagi. Senior Oswald kalah begitu saja. Dia bahkan tidak bisa menghindari satu tamparan pun. Dia kalah begitu saja. Mereka sangat tidak percaya. Lagi pula, Senior Oswald adalah talenta terbaik di Istana Emas. Bahkan yang disebut ahli sebelumnya lebih rendah dibandingkan dengan dia. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan cara ini? Tidak ada yang bisa percaya apa yang sebenarnya terjadi di depan mereka. Tetapi tidak peduli berapa banyak mereka tidak ingin mempercayainya. Tidak peduli seberapa keras mata mereka berkedut. Kebenaran keras yang dingin ditampilkan tepat di depan mereka. Dia hilang. Dia benar-benar kalah. Murid-murid Istana Emas benar-benar putus asa. Bab 3759. Bahkan tidak ada seorang murid pun yang berani menonjol pada saat ini. Orang-orang yang memblokir pintu keluar secara naluriah menyingkir, jadi mereka sepertinya tidak akan melawan Harvey York. Sederhananya, meskipun Istana Emas itu kuat dan menonjol, mereka masih percaya bahwa kekuatan mentah berarti segalanya. Dan karena Harvey menamparkan semua orang yang menentangnya dengan kekuatan yang mendominasi, mereka jelas takut padanya. Meskipun mereka memiliki nomornya, meskipun mereka diikat ke giginya dan meskipun Harvey bertarung sendirian dengan orang-orang yang menyeretnya, tidak ada yang cukup gila untuk melawannya. Bagaimanapun, mereka tidak ingin binasa. Berlututlah di luar, kata Harvey sambil menatap kerumunan dengan acuh tak acuh. Berlutut. Para murid sangat marah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka adalah murid Istana Emas yang tinggi dan perkasa. Namun Harvey secara terang-terangan menghina mereka, menuntut mereka untuk berlutut di luar. Benar-benar lelucon. Pergi bersama-sama. Kamu akan membayar untuk menghina kami seperti ini. Dia tidak bisa melawan kita semua. Beberapa murid menunjukkan kebencian sebelum berdiri. Jumlah kami lebih banyak darimu. Bahkan kamu tidak bisa menjatuhkan kita semua. Bagaimana kita bisa melapor kembali ke Istana Emas jika kita tidak melumpuhkannya sekarang? Murid-murid yang ketakutan perlahan bergerak maju sambil mengertakkan gigi. Kamu tidak berlutut kalau begitu. Harvey dengan tenang bertanya sambil melangkah maju. Bang! Ubin di lantai hancur berkeping-keping sebelum terbang kemana-mana. Murid-murid di depan diledakkan oleh pecahan ubin bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka terbaring di tanah, lumpuh, dengan kepala tertusuk berlumuran darah. Wajah para murid lain benar-benar kehilangan warna setelah melihat pemandangan itu. Kemudian, seseorang langsung membanting lututnya ke tanah. Segera setelah itu, yang lain mengikuti, dan kemudian yang lain. Pada akhirnya, hanya satu orang yang berdiri di aula utama. Harvey dengan tenang berjalan ke arah Pedro Bennett, yang hampir tidak bisa menahan diri. Kemudian, dia memberi isyarat,
memberi isyarat kepada atasan untuk membawa kontrak. Apakah kamu menerima kondisiku sekarang atau apa? Kata Harvey sambil menamparkan dokumen kontrak di wajah Pedro. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Keras kepala Pedro semua hilang. Hanya ketakutan murni yang bisa terlihat di wajahnya saat ini. Kebanggaan dan semangatnya sudah hancur begitu dia melihat senior Oswald dipukuli habis-habisan. Rahel Hardy, hubungi Lynn Nicewell dan Kaiden Balmer untuk menangani ini. Selesaikan transfer sore ini. Suruh orang-orang ini berlutut di depan pintu masuk. Kemudian, Harvey tersenyum pada Mandy sebelum meninggalkan tempat itu. Lagi pula, dia masih harus berjuang untuk menang di Floodwell's Peak. Pada pukul 3 sore, Harvey berjalan ke Floodwell's Peak dengan ditemani Rahel. Begitu dia muncul, Axel Garcia dan sekelompok orang India datang untuk menyambutnya setelah menunggu lama. Tuan York, saya dengar Anda memanfaatkan beberapa orang di perusahaan istri Anda. Saya juga cukup yakin mereka adalah orang-orang dari Istana Emas. Seberapa sombongnya kamu? Saya harus berkata, saya sangat terkesan. Konon, kamu masih berencana untuk berpartisipasi dalam pertarungan setelah menyakiti begitu banyak orang. Apakah kamu pikir kamu bahkan memiliki hak untuk itu? Bab 3760. Saya tidak berpikir Anda memiliki suara dalam hal itu, Axel Garcia, jawab Harvey York dengan tenang. Axel menunjukkan senyum tipis sebelum melihat perwakilan aliansi seni bela diri. Saya punya laporan, perwakilan. Harvey pergi ke perusahaan istrinya untuk menimbulkan masalah dan melukai 8 orang. Ada orang yang berlutut di luar perusahaan istrinya sekarang. Saya curiga dia memanfaatkan orang-orang di luar menggunakan ketenarannya sebagai petarung negaraha. Saya meminta Anda untuk mengeluarkan Harvey dari pertarungan. Singkirkan dia, seru sekelompok orang India serempak. Bahkan orang India yang menonton dari samping juga bersorak. Jika Harvey harus dikeluarkan dari pertarungan, mereka akan menjadi orang yang menang tanpa berkeringat. Bahkan jika mereka tidak bisa menyingkirkan Harvey, mereka punya alasan untuk tidak mengaku kalah. Kamu tahu bahwa pertarungan ini sangat penting, Harvey. Reputasi Longman dan Country H bergantung pada ini. Namun Anda berlarian menyebabkan masalah alih-alih beristirahat. Kamu bahkan menggunakan ketenaranmu untuk memanfaatkan orang banyak. Pada titik ini, Anda telah melewati batas. Di kerumunan, perwakilan aliansi seni bela diri negara H di wilayah Barat Daya, Rhea Osborne, berdiri sambil tertawa kecil. Kamu akan membuat petarung Longman kesulitan melakukan itu. Bagaimana Anda tidak mengerti ini? Karena kamu, India akan memiliki wewenang untuk menyampaikan keluhan mereka. Bahkan jika kamu memenangkan pertarunganmu nanti, orang India mungkin tidak akan mengaku kalah. Lagi pula, kau petarung yang cacat. Jika Longman kalah karena kecerobohanmu, kamu harus bertanggung jawab atas semuanya. Orang-orang dari negara H saling memandang setelah mendengar komentar Rhea. Visser Bennett, Damian Stelle, dan yang lainnya bahkan tidak tahu harus berkata apa saat itu. Bertengkar saat istirahat berpotensi merugikan. Jika orang India sudah mati dalam masalah ini, pertarungan mungkin akan berakhir tanpa partisipasi Harvey. Light Osborne menghela nafas setelah melihat pemandangan itu. Bagaimana Anda bisa seceroboh ini, Sir York? Apakah Anda tidak mengerti betapa pentingnya pertandingan berikutnya? Kami tidak memintamu berlarian menyebabkan masalah saat istirahat. Anda seharusnya beristirahat untuk pertarungan berikutnya. Apa yang kamu ingin kami katakan sekarang? Harold Bauer menunjukkan ekspresi pahit. Kami menantikan Anda bertarung di atas ring. Kami tahu Anda memiliki peluang yang cukup bagus untuk menang. Tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan jika lawanmu tidak mengaku kalah karena kamu adalah petarung yang cacat. Apakah kamu bahkan membaca peraturannya, Harvey? Tanya Elliot John. Tindakanmu jelas dilarang. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, kecuali jika lawan Anda mengabaikan ini dan melawan Anda secara normal. Kamu sudah kalah. Sepanjang 5.000 tahun peradaban negara, orang India tidak pernah menang melawan kami. Jika kami kalah hari ini karena kamu akan dikutuk oleh sejarah. Itu benar. Light, Harold, dan Elliot melawan Harvey secara bersamaan. Bahkan Bryce Kennedy mengerutkan kening setelah melihat pemandangan itu. Saya khawatir Anda harus menjelaskan hal ini kepada perwakilan, Harvey. Jika tidak, kamu mungkin akan didiskualifikasi dari pertarungan untuk selamanya. Bab 3761. Beberapa pangeran dan tuan muda pergi melawan Harvey York setelah melihat pertikaian itu. Orang Indian, semua menunjukkan ekspresi nakal di wajah mereka. Harvey menyebabkan masalah di luar mungkin bukan masalah besar. Bahkan bisa dianggap sepele. Tetapi karena peraturan yang tercantum, akan sangat merepotkan jika ada yang mengajukan pertanyaan.
Dan karena semuanya telah meningkat ke titik ini, akan lebih baik bagi orang India jika Harvey disingkirkan dari pertarungan hanya dengan beberapa kata. Dari seluruh kerumunan, hanya Zoe Garcia yang tetap diam. Dia hanya mengerutkan kening ketika dia melihat Harvey, seolah dia ingin melihat bagaimana dia akan keluar dari sana situasi. Lagi pula, Harvey tidak akan mendapat kesempatan untuk bertarung di atas ring jika dia tidak melakukannya. Harvey melirik Clyde Osborne dan yang lainnya sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Axel Garcia. Kamu cukup informatif. Aku mengerti, kata Harvey dengan senyum tipis. Kamu sudah tahu hampir segalanya ketika aku baru saja melakukan semua itu sore ini. Kamu harus memiliki hubungan yang baik dengan Istana Emas. Tidak heran Cody Garcia sebelumnya adalah sesepuh Istana Emas. Kamu mengklaim aku cacat dan tidak punya hak untuk berpartisipasi, dan kemenanganku bahkan tidak dihitung. Tapi kurasa kau tidak punya hak untuk memutuskan itu, kan? Senyum Axel membeku setelah mendengar kata-kata Harvey. Mata Zoe berkedut, dia mulai condong ke arah Harvey pada saat ini. Kami berdua tidak memiliki suara dalam situasi ini. Sebaliknya, mengapa kita tidak melibatkan seseorang dari Istana Emas untuk menjelaskan semuanya? Usul Harvey dengan senyum tipis. Jika ada sesuatu yang mengarahkanku untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang di Istana Emas, aku akan segera mengaku kalah. Tapi jika tidak, aku ingin kamu menutup mulutmu. Mungkin agak merepotkan untuk melakukan itu. Mengapa kita tidak membiarkan Tuan Muda John menjelaskan sendiri situasinya? Jika dia bisa memberitahu kami bahwa Istana Emas menyebabkan masalah bagi istri saya untuk berada dalam kebaikan orang India, memaksa saya dalam proses. Aku akan mengaku kalah dan bahkan pergi tanpa membuat keributan. Bagaimana tentang itu? Harvey samar-samar tersenyum di depan Elliot John. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada Rahel Hardy agar dia dapat merekam seluruh percakapan dengan teleponnya. Kerumunan semua memandang Elliot secara bersamaan. Ekspresi Elliot langsung berubah setelah mendengar kata-kata Harvey. Selain diam-diam mengutuk Harvey di dalam hatinya, Elliot marah karena Rhea Osborne dan perilaku bodoh lainnya. Rhea dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Harvey, tetapi mereka masih memberinya kesempatan untuk berbicara. Harvey dengan mudah mengalihkan semua kesalahan kepada Elliot dengan mulutnya yang tajam. Pada titik ini, jika Elliot mengakui bahwa Harvey bertarung dengan Istana Emas, dia akan bertanggung jawab atas diskualifikasi Harvey dan kerugian negara. Itu *start, bajingan keji dengan lidah tajam itu. Elliot sangat ingin mencekik dirinya sendiri. Harvey dengan tenang menatap Elliot dengan senyum tipis. Dengan baik, kami semua menunggumu. Anda tidak bisa mematikan suara sekarang. Bab 3762. Elliot John melihat sekeliling tempat itu sebelum akhirnya memaksakan senyum yang lebih buruk daripada wajah menangis. Kamu pasti bercanda. Mengapa Istana Emas bahkan memiliki konflik denganmu? Ini hanya rumor palsu. Tolong jangan salah paham dengan kami, Harvey York. Juga, jangan salah paham, semuanya. Oh, apakah begitu? Harvey menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. Karena tuan muda dari keluarga John mengatakan demikian. Saya pikir seharusnya tidak ada kekhawatiran, bukan? Atau lebih tepatnya, apakah kalian memiliki sesuatu untuk dibuktikan sebaliknya? Bahkan tuan muda John sendiri tidak mengatakan apa-apa tentang saya yang bertarung melawan Istana Emas. Apa yang akan Anda gunakan untuk membuktikan bahwa dia salah? Hidupmu sendiri. Kata-kata lucu Harvey dipenuhi dengan makna ganda. Bukan hanya Elliot, Clyde Osborne dan Harold Bauer juga menunjukkan tampang mengerikan. Senyum angkuh Axel Garcia langsung menghilang setelah mendengar kata-kata itu. Setelah memelototi Harvey untuk waktu yang lama, dia memaksakan tawa sebelum berkata, karena Tuan Muda John berkata demikian, maka saya yakin itu semua hanya kesalahpahaman kecil. Kami hanya berbicara demi keadilan. Tolong jangan memasukkan ini ke dalam hati. Tentu saja, Elliot tidak ingin menjadi sasaran untuk menjadi saksi. Tidak peduli seberapa bencinya Axel, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Lagi pula, tidak ada yang mengharapkan Harvey untuk menerobos situasi hanya dengan beberapa kata. Saat ini, bahkan orang-orang di Istana Emas pun tidak berani menuduh Harvey atas apapun. Tidak ada yang ingin dikutuk selama sisa hidup mereka. Haruskah saya berterima kasih kepada Anda, orang-orang terhormat, karena memberi saya kesempatan untuk bertarung? Kata Harvey dengan senyum main-main. Jika kamu benar-benar takut aku mengambil peserta terakhirmu, kamu harus memberitahuku sekarang. Mungkin kamu juga bisa berlutut di hadapanku, Axel. Saya mungkin akan melepaskan diri dari pertarungan jika suasana hati saya cukup baik. Ingin mencobanya? Axel menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya setelah mendengar kata-kata Harvey.
Kamu melewati batas, Harvey. Jangan terlalu sombong. Apakah Anda pikir Anda tidak terkalahkan atau semacamnya? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kami akan membayar Anda kembali untuk semua yang telah Anda lakukan pada orang India dan banyak lagi. Aku ingin melihatmu bicara saat kalah dalam pertarungan ini. Axel melambaikan tangannya sebelum memimpin yang lain kembali ke area istirahat mereka. Harvey tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelum kembali ke tempat istirahatnya untuk minum teh. Pertandingan terakhir ini sangat krusial. Selain tokoh-tokoh terkemuka seperti Harold dan Sienna Wright, Colton Torres juga muncul meski jarang terlihat di depan umum. Setelah menyapa Colton, Harvey diam-diam duduk di kursinya. Semua orang tahu betapa pentingnya pertarungan ini. Lagi pula, pertarungan itu sendiri akan menentukan pemenang keseluruhan. Tak lama kemudian, sudah jam 3. Pembawa acara berjalan kering dengan ekspresi tegas sebelum mengumumkan nama Harvey dan Zo. Pertarungan ini akan menentukan pemenang terakhir. Pada saat yang sama, ini adalah pertarungan yang paling dinantikan. Itulah mengapa perwakilan dari Aliansi Seni Bela Diri telah memutuskan untuk menambahkan beberapa handicap pada kedua petarung itu. Bab 3763. Karena kalian berdua adalah seniman bela diri yang ahli, akan sangat sia-sia bagi kalian untuk bertarung tanpa tujuan. Itulah mengapa kami memutuskan untuk membiarkanmu memilih di antara 12 senjata tradisional. Aturannya sederhana, Anda hanya diperbolehkan bertarung menggunakan senjata pilihan Anda. Anda tidak diizinkan bertarung dengan tangan kosong. Kamu juga akan kehilangan hak untuk bertarung jika kehilangan senjatamu. Memahami? Kemudian, tuan rumah melambaikan tangannya sebelum sekelompok pekerja membawa beberapa rak senjata. Setiap bentuk baja dingin dapat dilihat di rak pada saat itu. Harvey York mengerutkan kening sebelum dia dengan tenang menjawab, mengerti. Zo Garcia juga mengangguk ringan. Apa-apaan ini? Apa artinya ini? Mereka hanya diperbolehkan menggunakan senjata untuk bertarung. Apakah mereka melakukan ini dengan sengaja untuk membatasi Harvey setelah sebelumnya melihat kekuatan tamparannya? Mereka sebenarnya tidak tahu malu sekarang, kan? Tapi perwakilan diizinkan untuk mengubah aturan sesuka mereka. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Kerumunan sedang bergosip. Orang-orang di negara H semuanya menunjukkan penampilan yang aneh. Semuanya percaya bahwa Harvey akan terpengaruh oleh keterbatasan tersebut. Lagi pula, Harvey telah menggunakan tangan kosong untuk menamparkan lawannya selama pertandingan sebelumnya. Tidak sekalipun dia menggunakan senjata apapun untuk membantunya. Ini berarti Harvey mungkin lebih baik bertarung dengan tangan kosong daripada menggunakan senjata. Zo, di sisi lain, jelas sebaliknya. Dalam keadaan seperti itu, pembatasan saja sudah cukup untuk menempatkan Harvey di posisi yang sulit. Visser Bennett, Damian Stelle, dan yang lainnya mengerutkan kening setelah mendengar peraturan baru tersebut. Tidak ada yang mengira seseorang akan mengumumkan hal seperti itu sejak awal. Clyde Osborne dan Rhea Osborne menunjukkan ekspresi mendalam di wajah mereka saat ini. Mereka mati-matian menghentikan Harvey untuk naik ke tampuk kekuasaan. Sebenarnya, Rhea lah yang meminta pembatasan. Tidak hanya kekuatan Harvey akan terbatas, tetapi dia juga akan berada dalam kemurahan hati India. Clyde merasa bangga, dia benar-benar percaya dia benar-benar berbeda dari Elliot John, yang hanya tahu bagaimana menjalankan mulutnya. Ini adalah contoh utama untuk bertindak di bawah ikat pinggang. Orang-orang India mulai menunjukkan senyum percaya diri mereka setelah melihat pemandangan itu. Axel Garcia tertawa kecil. Bukankah kamu seharusnya kuat, Harvey? Anda mengesankan, bukan? Kalau begitu, biarkan Zo memilih senjata dulu. Harvey dengan tenang melirik Axel sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Zo. Tolong, gadis. Zo menunjukkan ekspresi aneh sebelum mengambil pedang panjang dari rak senjata. Harvey mencoba mengambil pedang di bawah tatapan semua orang. Denting. Saat Harvey meraih pedangnya, pedang yang terlihat tidak biasa itu patah menjadi dua. Pedang itu jelas terbuat dari pecahan tembaga dan besi berkarat. Tidak mungkin pedang itu bisa digunakan. Ekspresi Harvey sedikit berubah setelah melihat pemandangan itu. Astaga, bagaimana kamu ini canggung? Teriak Rhea dari area istirahat. Aliansi Seni Bela Diri bersiap untuk semua ini. Bagaimana Anda bisa memecahkan sesuatu seperti itu? Ini adalah perang, tapi kamu masih akan mengganti milik umum jika kamu masih hidup setelah pertarungan. Tentu saja, jika kamu mati di atas ring, kita akan melupakan hutangnya. Bagaimana dengan itu? Kami cukup murah hati, kan? Bab 3764. Sienna Wright kembali menatap Rhea Osborne. Dia tidak percaya bahwa Rhea tidak ada hubungannya dengan situasi tersebut. Sederhananya,
Realah yang membatasi Harvey sambil memaksanya kehabisan senjata untuk digunakan. Biasanya, kekuatan Harvey akan sedikit tertahan karena ini. Tapi dia bahkan tidak marah sama sekali. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum pada Rhea. Terima kasih atas perhatian Anda, tetapi tidak masalah apakah saya memiliki senjata atau tidak. Hehe, kalau begitu, saya harap Anda bisa terus seperti ini. Jika Anda kalah, Anda harus mengambil tanggung jawab sendiri, seru Rhea dingin. Harvey mengangkat bahu sebelum dengan santai mengambil pedang panjang dan menyeretnya ke tanah saat dia berjalan menuju tengah ring. Axel Garcia tertawa dingin setelah melihat pemandangan itu. Kamu tidak bisa menggunakan tanganmu lagi. Anda juga merusak senjata yang paling sering Anda gunakan. Kamu mungkin tidak bisa menggunakan semua kekuatanmu untuk bertarung lagi, bukan? Saya sarankan Anda tetap keluar dari pertarungan ini. Turun dari ring. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Harvey tersenyum. Kau benar tentang itu. Aku juga tidak terlalu baik dengan hal ini. Kemudian, Harvey melemparkan pedangnya keluar ring. Semua orang berdiri membeku. Tidak ada yang mengerti apa yang dilakukan Harvey. Lagi pula, melempar senjatanya berarti mengakui kekalahan. Tuan rumah membeku sebelum dia berseru. Apakah kamu mengerti apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu tidak bisa melawan lagi. Pada titik ini, Anda hanya bisa mengelak. Jika kamu melawan, kamu akan kalah secara otomatis. Apa kau yakin tentang ini? Setelah mendengar peringatan baik tuan rumah, kerumunan dari sisi negara Ha membeku sebelum meledak dalam kemarahan. Apa yang Harvey lakukan? Kenapa dia membuang senjatanya seperti itu? Apa gunanya berkelahi lagi? Dia sudah kalah. Rumor itu benar. Dia benar-benar dibeli oleh orang India. Dia tidak memberi kita jalan keluar dari ini. Dia mengaku kalah pada saat yang paling genting. Sudah selesai. Satu orang ini menghancurkan 5.000 tahun peradaban negara Ha. Orang India mungkin akan menyombongkan hal ini secara internasional juga. Kita juga tidak bisa membicarakan Harvey seperti ini. Dia memenangkan 2 pertandingan penuh di pagi hari. Wajar jika dia menyerah sekarang. Perwakilan itu jelas menentangnya. Siapa yang peduli tentang itu? Dia kalah sekarang. Dia mengecewakan seluruh negeri. Benar, dia adalah seorang pengkhianat. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Kami akan memukulinya sampai dia mati saat dia keluar. Bukankah dia memiliki lusinan orang budokan atas namanya? Kami menghancurkan semuanya. Ya, dia harus bertanggung jawab atas kehilangan itu. Beraninya dia mendapatkan pujian sebanyak ini tanpa konsekuensi apapun. Penonton dengan marah menuntut Harvey untuk memberi mereka pernyataan yang adil. Jika bukan karena penjaga keamanan di lokasi, mereka pasti sudah menerkam tepat ke arah Harvey. Diam. Light Osborne bertepuk tangan dengan senyum suram. Sir York harus benar-benar percaya diri untuk memenangkan pertarungan karena melakukan ini. Apakah saya benar? Kerumunan meledak dalam kemarahan setelah mendengar kata-kata Clyde. Apakah dia menguji garis bawah semua orang? Apakah dia memandang rendah kita? Bagaimana dia akan menang tanpa senjata? Bab 3765. Harvey York hanya tersenyum pada Clyde Osborne setelah mendengar kata-katanya. Saya tidak menyangka Pangeran Osborne akan memahami saya dengan baik. Dia benar. Saya melakukan itu karena saya yakin saya akan menang. Sebaliknya, aku sudah menang. Bahkan sebelum Clyde bisa mengatakan apa-apa, orang-orang India itu sudah tertawa terbahak-bahak. Axel Garcia mau tidak mau menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya. Bagaimana kamu bisa begitu sombong, Harvey? Kamu membuang senjatamu, namun kamu memberitahu kami bahwa kamu bisa menang. Apakah kamu melebih-lebihkan kami? Atau apakah Anda memandang rendah kami orang India? Biarkan aku memberitahumu sesuatu, bukan hanya Zoe Garcia, salah satu dari 3 talenta teratas dari India. Bakat top manapun dengan pedang bisa menjatuhkanmu. Axel percaya bahwa Harvey hanya pandai bertarung dengan tangan kosong dan tidak tahu cara menggunakannya senjata. Dengan susunan perwakilan, Harvey dipastikan kalah. Para wanita kaya menyilangkan tangan mereka sambil memelototi Harvey dengan jijik. Mereka mengira Harvey hanya pamer. Tapi bahkan sebelum mereka bisa membuka mulut, suara tenang bisa terdengar sebelum senyuman di wajah mereka menghilang. Saya akui, saya bukan tandingan Sir York, kata Zoe sambil menatap Harvey. Itu sebabnya aku mengaku kalah. Kerumunan membeku sebelum napas yang tak terhitung jumlahnya terdengar di semua tempat. Gadis itu sendiri mengaku kalah. Rahang semua orang jatuh seketika. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Beberapa dari mereka bahkan menamparkan diri mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi saat ini. Harvey sudah dengan tangan kosong. Dia tidak punya pilihan selain hanya menghindar.
Zhou pasti akan menang tidak peduli bagaimana dia bertarung. Namun dia mengaku kalah sendiri. Ini berarti Harvey menang bahkan tanpa mengangkat satu jari pun. Semua orang benar-benar terkejut. Mulut Clyde terbuka lebar, seolah dia telah ditampar sekitar 100 kali. Ekspresi yang sangat mengerikan terlihat di wajahnya saat ini. Wajah Rhea Osborn langsung menjadi gelap sebelum keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia membayar mahal untuk menempatkan Harvey di posisi ini. Tapi setelah melakukan begitu banyak usaha, itu masih sia-sia melawannya. Rhea sangat ingin mencekik Zhou saat ini. Kenapa dia mengaku kalah? Kenapa ini terjadi? Orang India benar-benar lamban. Wajah Axel membeku seketika, dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya saat itu. Bahkan Fisher Bennett, Sienna Wright, Colton Torres, dan yang lainnya tersentak kaget. Hanya Harvey yang menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya, seolah dia sudah mengantisipasi hal ini akan terjadi. Seluruh wajah tuan rumah berkedut saat ini. Setelah sekian lama, dia akhirnya sadar kembali. Apakah kamu yakin ingin melakukan itu, Zhou? Tanyanya dengan tangan gemetar memegang mic. Apakah kamu benar-benar yakin? Tidak ada yang memaksamu melakukan ini. Itu benar, saya tidak bisa melawan Sir York, jawab Zhou dengan punggung tegak. Bab 3766. Aku tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Bukan hanya pedang, bahkan jika saya memiliki senjata api dan dia hanya berdiri di sana, saya masih bukan tandingannya. Aku akan lebih malu jika kalah seperti itu. Kebanggaan dan martabatku akan hancur seketika. Itu sebabnya aku memutuskan untuk kehilangan sekarang. Keterampilanku benar-benar inferior. Saya benar-benar baik-baik saja dengan kalah melawan Sir York. Zhou kemudian berbalik dan membungkuk di depan Axel dan orang Indian lainnya. Maaf aku mengecewakanmu, semuanya. Kamu Beasteristage, sialan kau. Petik 2. Axel akhirnya tersadar. Dia melompat-lompat dengan marah. Kemarahan telah sepenuhnya mengambil alih seluruh keberadaannya. Kamu kehilangan bahkan sebelum kamu mencoba. Harvey bahkan tidak bisa memukulmu. Hancurkan saja dia seperti serangga sialan. Zhou. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengakui kekalahan seperti ini? Siapa yang memberimu hak? Sebaiknya kau menangkan pertarungan ini, Zhou. Ini adalah perang. Perang. Saya beritahu Anda. Jika kamu santai pada Harvey, aku akan memastikan kamu mati untuk itu. Seluruh keluargamu akan mati tanpa kuburan. Bahkan nenek moyangmu akan digali dari tempat peristirahatan mereka dan dibakar sampai garing. Axel tampak seperti binatang buas yang mengamuk yang ingin mencabik-cabik tubuh Zhou, meskipun Zhou masih memiliki aura biksu iblis padanya. Tidak hanya hasil dari pertarungan akan melibatkan banyak negara, nasib, tetapi kepentingan banyak orang juga terikat padanya. Jika Zhou kalah, tidak hanya reputasi India akan benar-benar ternoda, tetapi bahkan Axel akan diinterogasi oleh negaranya sendiri. Karena itu, Axel tidak dapat menerima kenyataan bahwa Zhou kalah. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Garcia. Aku tahu kamu berharap kami menang. Aku tahu kau ingin aku terus berjuang. Tetapi bahkan jika saya menang seperti ini, bagaimana media akan melihat kejadian ini? Bagaimana buku-buku sejarah melihat ini? Asteris India memenangkan perang menggunakan skema belaka. Aku tidak bisa mengambil risiko dibenci oleh orang-orang. Aku tidak tahan itu. Karena pertarungan ini sudah tidak adil sejak awal. Saya hanya bisa berjuang untuk kemuliaan saya sendiri. Bahkan jika saya setara dengan Harvey sekarang, saya akan tetap melakukan hal yang sama. Zhou kemudian maju selangkah dan berseru dengan benar, aku kalah dalam pertarungan ini. Diam. Kamu tutup mulutmu, Axel berteriak, dipenuhi amarah yang tak terkendali, setelah mendengar seruan Zhou. Bunuh Harvey sekarang juga, sekarang, kataku. Aku akan membunuhmu jika tidak. Axel melompat dari kursinya dan melompat ke arah Zhou, mencoba menamparkan wajahnya sebelum penjaga keamanan buru-buru menghentikannya. Ekspresi Zhou menjadi lebih dingin ketika dia mendengar kata-katanya. Dia perlahan berjalan keluar dari ring. Harvey memperhatikan dengan tenang saat dia berjalan pergi. Kamu Beasteristage, Anda Beasteristage. Aku ingin kau mati. Aku akan memastikannya. Axel berteriak, marah. Kamu pengkhianat sialan. Keluargamu akan membayar untuk ini. Bab 3767. Itu, bunuh pengkhianat itu. Petik 2. Kamu menyebut itu perawan. Dia hanya seorang pengecut. Kami akan menghajar pengkhianat itu. Semua orang India menunjukkan kemarahan yang benar, dan masing-masing dari mereka mencoba menerkam Zhou. Tetapi sekelompok besar penjaga keamanan menyerbu masuk, menghentikan orang-orang India itu untuk bergerak.
Orang-orang India yang ganas itu tidak punya pilihan selain berhenti bergerak, terpana melihat senjata api di tangan petugas keamanan. Longman bertanggung jawab atas keamanan. Mereka tidak punya alasan sebelumnya, tapi sekarang, mereka punya. Jika orang India melakukan sesuatu yang sembrono, wajar jika pihak keamanan menghabisi mereka sekaligus. Gadis itu sudah mengaku kalah dan meninggalkan ring. Apalagi yang kamu tunggu? Umumkan sudah. Harvey tersenyum kecil saat melihat pembawa acara. Sementara itu, para perwakilan benar-benar terpana. Aturan menyatakan bahwa meninggalkan ring atau mengakui kekalahan akan dihitung sebagai kekalahan. Tentu saja, jika Anda berencana untuk mengubah peraturan sekarang, Anda dapat melakukannya sekarang juga. Aku mendengarkan. Kerumunan segera mulai bergosip setelah mendengar kata-kata itu. Apapun alasannya, Zhou sudah mengaku kalah dan keluar dari ring. Harvey adalah satu-satunya orang yang tersisa di atas ring. Melihat dari perspektif ini, dia seharusnya menjadi pemenang. Negara seharusnya menang. Tuan rumah dan perwakilan saya tidak berpikir kita harus menghitung pertarungan ini sama sekali. Zhou jelas disuap atau diancam. Axel tiba-tiba berteriak. Saya ingin India memiliki kesempatan yang adil. Karena itu, kami akan mengirimkan talenta terbaik lainnya untuk bertarung. Start itu menggunakan taktik licik melawan kita. Ini tidak adil bagi India. Dia juga menghina setiap perwakilan di sini. Kami tidak akan mengaku kalah jika dia menang seperti ini. Saya pikir ini juga aneh, perwakilan. Jika Harvey menang dengan cara ini, penonton tidak akan pernah senang. Rhea berdiri, wajahnya muram. Kami memiliki hubungan yang baik dengan orang India. Kami sekutu. Saya pikir kita harus memberi orang India kesempatan lagi. Kamu juga perlu menyelidiki Zhou. Sebagai negara yang beradab, kita perlu memberi mereka kesempatan. Lagi pula, kita perlu menunjukkan kemurahan hati kita agar mereka mau menerima kekalahan dengan rela. Kalau tidak, pertarungan itu akan sama sekali tidak berarti. Apakah saya benar? Rhea tersenyum cerah, seolah dia berdiri di sisi keadilan. Dia tampak seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan kemurahan hati negara. Saya tidak setuju. Tiba-tiba, Sienna berdiri dengan ekspresi dingin. Aturannya sudah ditetapkan sejak awal. Mengakui kekalahan atau keluar dari ring berarti kalah. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menambahkan orang lain ke pertarungan hanya karena seseorang kalah. Jika Zhou benar-benar disuap atau diancam, seharusnya orang-orang Indian yang menunjukkan bukti. Jika tidak, maka ini murni fitnah. Bab 3768. Jika kami akan memberi mereka kesempatan lagi karena ini, kami juga dapat berasumsi bahwa semua juara provinsi dari pihak kami kalah karena mereka dibeli. Kita bisa mengajak lebih banyak orang untuk bergabung jika itu masalahnya, kan? Tapi apa gunanya? Kita tidak akan bisa menyelesaikan pertarungan sialan itu bahkan setelah 3 tahun penuh. Zhou juga perawan India. Karena dia pikir dia lebih rendah dibandingkan dengan Harvey dan mengaku kalah, maka seharusnya begitu. Itu pilihannya. Kita tidak bisa merampoknya begitu saja. Selain itu, jika kita benar-benar akan menyelidiki sesuatu, bukankah seharusnya kita mulai dengan meracuni talenta muda terlebih dahulu? Jika tidak ada perintah untuk ini, bagaimana menurutmu kita bisa tetap tidak memihak? Kata-kata Sienna tidak sekuat itu, tapi memberikan pukulan telak. Dia tidak hanya menekan orang India, tetapi dia juga membuatnya agar para perwakilan tidak berani melewati batas, bahkan jika mereka sudah bias. Seperti yang dikatakan Sienna, peracunan talenta muda seharusnya menjadi prioritas. Tetapi jika ini terus berlanjut, di atas situasi yang tidak pernah berakhir, beberapa reputasi mereka juga akan ternoda sepenuhnya. Itu terlalu berisiko. Setelah melihat penonton diyakinkan oleh Sienna, mata Rhea berkedut. Kemudian, dia memaksakan senyum. Tapi pada akhirnya, India masih tidak senang dengan Zhou yang kalah. Di mata saya, hubungan kami dengan mereka jelas lebih penting daripada hasil pertandingan. Jangan salah, semuanya, persahabatan adalah yang utama. Itu benar, orang India telah memberi kita banyak manfaat. Kita tidak mungkin merusak persahabatan kita. Light menambahkan, sambil berteriak juga. Selain itu, pertarungan ini benar-benar anti klimaks. Apa yang akan terjadi jika orang luar mendengar hal ini? Ini pertarungan seni bela diri. Jika seseorang kalah seperti yang dilakukan Zhou, orang akan berpikir bahwa pertarungan itu hanya untuk pertunjukan. Mereka akan berasumsi bahwa negara Ha menang melalui cara-cara yang tidak bermoral. Tidak hanya semua orang akan mempertanyakan kami, tetapi citra kami secara internasional juga akan menderita. Siapa bilang pertarungan harus intens? Kamu pikir seseorang yang mengaku kalah dianggap mencurigakan?
Tatapan Sienna beralih ke Rhea dan Clyde. Selain itu, Harvey memenangkan pertarungan di depan semua orang. Dia menamparkan lawannya dengan mudah selama 2 pertarungan terakhir. Semua orang juga mengakuinya. Apakah kita akan berbicara tentang aturan untuk mencegah petarung menggunakan tangan kosong juga? Penonton dan aliansi seni bela diri dari setiap negara tidak semuanya idiot yang akan mendengarkan omong kosong apapun yang Anda katakan. Harvey menang dengan adil dan jujur. Jadi bagaimana jika orang India tidak menyetujuinya? Kami sudah cukup murah hati untuk tidak membicarakan tentang perubahan peraturan saat itu juga. Apakah ini tidak cukup untuk keluarga Osborn? Apakah kita hanya bermurah hati jika kita mengkhianati kepentingan negara kita sendiri? Rhea mendengus dingin dan berjalan maju. Itu sangat berbeda. Kami berada di negara besar dengan sejarah senilai 5.000 tahun. Mengapa kita bahkan berdebat tentang masalah sepele seperti itu? Jadi bagaimana jika kita memberikan sesuatu untuk sekutu tersayang kita? Merupakan berkah bagi kami untuk sedikit menderita jika orang India mendapatkan sesuatu dari ini, bukan? Anda. Dada Sienna naik turun karena marah begitu dia mendengar kata-kata Rhea yang tak tahu malu. Bab 3769. Tepat saat Sienna hendak mengatakan sesuatu sebagai tanggapan, Harvey perlahan berjalan menuju tamu VIP dengan senyum di wajahnya. Putri Wright, tidak ada gunanya berbicara dengan perwakilan Osborn. Sienna dan kerumunan membeku dan memandangnya dengan aneh. Tidak bisakah dia mengatakan bahwa Putri Wright sedang mencoba mencari alasan demi dia? Harvey mengabaikan pandangan semua orang dan berkata, beberapa orang tidak bisa berdiri sendiri setelah melayani orang lain. Mereka tidak akan mengerti mengapa negara kita yang hebat tidak membutuhkan persetujuan orang lain. Kamu pikir mereka sekutu? Sungguh lelucon. Tentu saja mereka akan mengatakan itu saat kita kuat. Begitu kita lemah, mereka akan langsung menikam kita dari belakang. Ini adalah satu-satunya pengakuan yang akan kita dapatkan. Misalnya, perwakilan Osborn telah memandang rendah saya sepanjang waktu. Dia tidak punya pilihan selain melakukan itu, kan? Harvey menamparkan Rhea sebelum dia bisa bereaksi. Dia kemudian melihat sekelilingnya dan berkata, tanyakan padanya apakah dia puas sekarang. Rhea menjerit kesakitan sebelum jatuh ke tanah. Jejak telapak tangan merah cerah terlihat di wajahnya dan rambutnya acak-acakan. Dia terlihat sangat menyedihkan. Dia sangat ingin melawan, tetapi kemudian dia ingat bahwa ini adalah kedua kalinya Harvey menamparkan wajahnya. Dia bukan tandingan Harvey, dia akan berakhir mengerikan jika dia melawannya. Clyde dan yang lainnya membeku saat melihatnya. Mereka tidak mengira bahwa Harvey akan benar-benar menamparkan wajah Rhea di depan semua orang. Bahkan mata Clyde berkedut dengan panik, dia bisa merasakan napasnya berangsur-angsur diambil. Dia mengerutkan kening, dia ingin berbicara. Tetapi hatinya langsung tenggelam setelah melihat orang-orang di negara H bersorak gembira dari sudut matanya. Jika dia mengatakan sesuatu, dia mungkin akan dipukuli seperti tikus jalanan. Elliot dan Harold sama-sama tanpa ekspresi. Meskipun mereka semua berkumpul, mereka tidak berada di pihak yang sama dengan Clyde. Setelah melihat Rhea menderita, mereka tentu saja tidak ikut campur. Bryce memiliki hubungan yang baik dengan Rhea, tetapi dia akan tidak menghormati bangsanya sendiri jika dia membela dia. Dia tidak mau memikul tanggung jawab untuk itu. Karena orang-orang ini tidak berani berbicara, yang lain secara alami akan melakukan hal yang sama. Menyadari hal ini, Rhea dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tahu dia telah membuat marah orang banyak. Tidak ada yang berani melawan seluruh dunia demi dia. Aku minta maaf karena menghabiskan begitu banyak waktumu, semuanya. Setelah menamparkan Rhea ke samping, Harvey tersenyum pada pembawa acara dan mengangkat bahu. Jika menurutmu pertandingan ini tidak masuk hitungan, aku bisa melawan orang lain lagi. Beberapa perwakilan saling memandang, dan kemudian berkumpul bersama. Axel dan yang lainnya berhenti menyerang. Mereka memelototi Harvey, sangat ingin mencabik-cabik pria itu. Axel tidak mengerti bagaimana Harvey berhasil memihak Zo. Harvey dan Zo hanya bertemu sekali, dan itu terjadi di bawah pengawasannya. Apa yang mungkin terjadi saat itu? Axel tahu Harvey pasti membeli Zo, tapi dia tidak punya bukti kuat untuk mendukung klaimnya. Bab 3770. Menurut aturan, Harvey menang. 10 menit kemudian, beberapa anggota aliansi seni bela diri dan tuan rumah masuk ke ring. Pertarungan antara Longman dan India telah berakhir. Setelah berhari-hari pertempuran sengit, orang India benar-benar dikalahkan. Longman menang. Menurut aturan, setiap aliansi seni bela diri akan diberitahu tentang kemenangan Harvey dan negara H. Tepuk tangan meriah terdengar, dan kerumunan itu gempar. Orang-orang di negara H sangat senang.
Ini berarti pembicaraan tentang India memiliki seni bela diri yang unggul hanyalah omong kosong belaka. Pada saat yang sama, ini berarti seni bela diri negara H berada pada level yang lebih tinggi dalam skala global. Tidak, kami tidak akan menerima ini. Orang India menangis. Ini dicurangi, dimanipulasi. Saya menang dengan adil dan jujur. Kalian para badut tidak berhak mengatakan hal seperti itu. Harvey menatap orang-orang Indian itu dengan tenang. 3 aliansi seni bela diri terbesar di dunia bertanggung jawab atas pertarungan ini. Seluruh proses benar-benar tidak memihak. Untuk Booth, tuan rumah tidak punya pilihan selain tetap diam, meskipun dia telah melawan Harvey sejak awal. Jika kalian tidak memiliki bukti, aliansi seni bela diri tidak akan keberatan memasukkan India ke dalam daftar hitam secara global untuk fitnah. Orang India langsung menyerah setelah mendengar kata-kata itu. Mereka menatap Harvey dengan marah. Kamu bahkan tidak berjuang untuk ini. Kamu ****. Mereka semua berteriak. Harvey mengangkat bahu tanpa peduli. Dia mengambil lencana emas yang dibawa pembawa acara sebelum dengan senang hati mengambil gambar sebagai peringatan. Aku tidak akan menerima ini, Harvey. Saya akan menantang Anda atas nama India. Aku ingin melawanmu. Axel mendorong beberapa satpam ke samping, berteriak pada Harvey. Di sini sekarang. Jika aku tidak bisa menang melawanmu, aku akan membenturkan kepalaku ke tanah. Tapi jika kamu kalah, aku juga tidak ingin hasil perang berubah. Aku hanya ingin kamu memberitahu semua orang bahwa kamu lebih rendah dibandingkan denganku. Apakah kamu berani? Axel tahu dia tidak punya cara untuk memperbaiki situasi saat ini. Tidak peduli berapa banyak dia memprovokasi Harvey, Harvey tetaplah satu-satunya juara. Jika Axel terus meneriaki Harvey, 3 aliansi seni bela diri hebat yang memiliki kesan baik terhadap orang India akan mulai berpikir buruk tentang mereka. Tindakannya tidak sepadan sama sekali. Itulah mengapa Axel tidak punya pilihan selain menantang Harvey sendiri. Jika dia bisa menghancurkan sang juara, orang India akan dapat merebut kembali reputasi mereka sedikit pun. Apakah kamu tidak tahu malu, Axel? Visser berdiri dengan amarah yang benar. Sebagai salah satu dari 3 biksu iblis, kamu adalah salah satu seniman bela diri terbaik di India. Kamu juga senior. Kamu mengambil keuntungan dari situasi ini, memaksa seorang junior untuk melawanmu seperti ini. Selain itu, kamu tidak punya suara di sini. Apa yang memberimu hak untuk melawannya? Dia sudah jadi juara. Secara alami, Visser tahu bahwa Axel putus asa. Harvey sudah menjadi juara, dia sudah dalam antrean untuk menjadi tuan muda Longman. Dalam keadaan seperti ini, mengapa Harvey bermain sesuai aturan Axel? Bab 3771. Harvey tersenyum tipis saat dia melihat Axel melompat-lompat karena marah. Aku sudah menghancurkan kalian. Sebagai orang yang menantang Longman dengan begitu banyak orang dan trik di bawah ikat pinggangmu, kamu tidak hanya tidak menang, tetapi kamu juga tidak berhasil membunuhku. Bagaimana Anda bisa melaporkan ini ke keluarga kerajaan? Jika tebakanku benar, kamu mungkin harus menghancurkan kepalamu tepat di depan istana kerajaan untuk menjaga keluargamu tetap hidup. Karena kamu sudah mati, mengapa aku harus melawanmu? Apakah kamu bahkan layak? Kamu ****. Axel tidak berpikir bahwa Harvey akan mengetahuinya sepenuhnya. Yah, kamu akan terkenal jika kamu menang melawanku. Kamu bisa memberitahu seluruh dunia bahwa kamu mengalahkanku dengan kekuatanmu sendiri, dan bukan melalui trik kecil. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, aku akan membenturkan kepalaku ke tanah sekarang. Kamu tidak berpikir kamu benar-benar bisa membela diri melawanku, kan? Atau apakah kamu pikir kamu akan mempermalukan seluruh negaramu jika aku benar-benar mengalahkanmu? Jika kamu tidak mau menerima tantangan, maka kamu jelas bersalah. Orang-orang akan berpikir bahwa kamu hanya menjadi juara melalui trik curang. Axel menatap tajam ke arah Zo. Semua orang jelas tahu apa yang dia pikirkan. Sejujurnya, saya tidak berpikir Anda bisa mengalahkan saya hanya dengan satu gerakan. Sebenarnya, menurutku kamu juga tidak bisa memblokir satu gerakanku, kata Harvey sambil tersenyum kecil. Aku akan bermain denganmu, tapi ini masalahnya, kamu tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Mata Axel hampir melotot setelah mendengar kata-kata itu. Apa yang kamu inginkan? Dia mendesis. Jika Anda tidak bisa mengalahkan saya dalam satu gerakan dan saya malah mengalahkan Anda harus memberitahu saya bagaimana Anda meracuni talenta muda. Kamu harus memberitahuku dengan siapa kamu bekerja untuk menjebakku juga, Harvey berbisik kepada Axel. Jika kamu bersumpah kepada keluarga kerajaanmu bahwa kamu akan memberitahuku semua yang terjadi, aku akan bermain denganmu. Axel bernapas dengan cepat, matanya menatap penuh dendam.
dia awalnya berasumsi bahwa Harvey menginginkan nyawa atau uangnya. Dia tidak mengira Harvey berencana menyiksa hatinya. Jika Axel membocorkan rahasianya, semua pengaturan orang India di negara H akan terungkap sepenuhnya. Bahkan jika tidak ada yang memburu Axel di India, mungkin akan ada orang di negara H yang mau bawa dia keluar. Pulang ke rumah, Anda sendiri. Kamu tidak bisa pergi, saya ikut. Axel menggertakkan giginya dan mengeluarkan ponselnya. Semua yang kamu inginkan ada di sini. Jika aku kalah, ini milikmu. Semua yang ingin Anda ketahui ada di sini. Dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Bagaimanapun, dia adalah orang mati. Kenapa aku harus percaya padamu? Harvey bertanya dengan tenang. Apakah kamu menganggapku bodoh? Aku bersumpah kepada Tuhan, seluruh keluarga kerajaan akan mati tanpa tempat pemakaman jika aku berbohong tentang ini. Bab 3772. Bagus, seorang pria tidak pernah kembali pada kata-katanya. Harvey tersenyum tenang. Kemudian, dia berbalik dan bertepuk tangan di depan semua orang. Tolong, semuanya, diam. Baru saja, salah satu dari 3 biksu iblis, Master Axel Garcia, membuat kesepakatan denganku. Dia ingin bertukar satu gerakan denganku. Jika dia menang, aku harus mengumumkan bahwa aku benar-benar kalah melawan dia. Tapi jika dia kalah, dia harus memberiku ponselnya yang penuh dengan rahasia kecilnya. Tolong jangan tinggalkan cincin itu untuk sementara waktu. Mari kita saksikan pertarungan ini bersama-sama. Orang-orang yang akan pergi sangat gembira. Setiap pertandingan yang terjadi pada hari ini lebih intens dari yang terakhir. Meskipun pertarungan Harvey dan Zul sedikit antiklimaks, perkelahian masih seru secara keseluruhan. Semua orang semakin tertarik ketika Harvey mengumumkan bahwa akan ada pertandingan lain. Di satu sisi, juara Country H. Di sisi lain, salah satu dari 3 biksu iblis. Semua orang ingin melihat siapa yang lebih kuat. Perwakilan dan tuan rumah segera kembali. Rhea berbalik, menyembunyikan amarah di wajahnya. Dia sangat ingin melihat Axel menghancurkan Harvey dalam satu gerakan. Itu benar, karena saya senior, saya tidak akan memanfaatkan Harvey. Aku hanya akan menggunakan satu gerakan. Axel perlahan menarik lengan bajunya sebelum melepaskan auranya. Saya ingin Anda melihat betapa menakutkannya seni bela diri India. Kalian semua terlalu bodoh dan dangkal. Saya akan memberitahu Anda bahwa seni bela diri India adalah yang terhebat yang pernah ada. Kita tidak bisa dihentikan hanya karena seseorang menggunakan trik curang. Setiap orang, sudah waktunya bagi Anda untuk menyaksikan keajaiban. Petik 2. Axel menarik napas dalam-dalam sebelum melayangkan pukulan tepat ke arah Harvey. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Harvey, dia masih ingin melumpuhkan Harvey dan memastikan Harvey tidak punya kesempatan untuk pamer lagi. Axel percaya dia tidak akan terhentikan jika dia menggunakan semua yang dia miliki dalam pukulan itu. Saat dia melemparkan pukulannya, ekspresi sedih di wajahnya, Harvey dengan tenang mengayunkan telapak tangannya ke depan. Dia terlambat. Tapi dia melakukan hal yang sama sebelumnya. Bagaimana dia melakukannya dengan mudah? Tidak. Axel merasakan sakit yang tajam di wajahnya bahkan sebelum dia bisa menjerit. 1. Dia langsung dikirim terbang, dan terbanting dengan menyakitkan ke tanah. Keputusasaan menguasai dirinya. Kalian orang-orang tidak baik. Harvey menyeringai saat melihat tubuh Axel yang bergerak-gerak. Dia kemudian berjalan dan menepuk wajah Axel dengan mengejek. Kamu ingin mengalahkanku dengan satu gerakan menyedihkan seperti itu. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Aku bisa saja membunuhmu jika aku mau. Tapi karena ini adalah hari besar, itu tidak akan ada gunanya. Keluar dari sini selagi masih bisa. Jika Anda terus menyebabkan masalah di negara ini, aku tidak akan menahan diri lagi. Harvey melempar ponsel Axel ke atas meja ke arah Rahel. Dia akan bisa menangani semuanya dengan lancar. Semua orang membeku ketika mereka melihat apa yang telah terjadi. Sedetik kemudian, mereka kembali sadar dan mulai bergosip. Bab 3773. Ia memenangkan. Harvey menang lagi. Biksu iblis itu juga tidak baik. Dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun terhadap Harvey. Dan sekarang, dia memberitahu kita bahwa seni bela diri India lebih unggul. Benar-benar lelucon. Dulu saya pikir mereka bagus. Sekarang aku melihat dari dekat, mereka hanyalah kotoran yang tidak berguna. Mendengar gosip itu, mata Axel berkedut. Dia akhirnya bangkit kembali. Ada ekspresi yang sangat mengerikan di wajahnya. Siapa kamu? Bagaimana kamu menamparku seperti itu? Dia bertanya.
Memelototi Harvey dengan marah. Axel tahu dia memiliki kekuatan Dewa Perang. Satu-satunya alasan dia ditampar dengan mudah adalah karena Harvey juga salah satunya. Tapi, kapan Negaraha mendapatkan Dewa Perang yang begitu mudah? Bukannya aku kuat, kamu hanya lemah, jawab Harvey dengan tenang. Apakah menurut Anda seni bela diri India lebih unggul? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa datang ke sini dan pamer setelah melatih gerakan lumpuhmu? Biarkan aku memberitahumu sesuatu sekarang. Akan selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Di depan Negaraha, kamu akan selalu lebih rendah. Akan sangat bagus jika Anda dapat dengan aman mengirim pesan ini kembali ke India, bukan? Axel mulai meragukan semua yang ada di kepalanya. Mungkin seni bela diri India tidak sekuat yang dia kira, mungkin selama ini dia cuek. Mungkin dia hanya lemah. Matanya berkedut panik, Axel dengan cepat menekan pikirannya dan memelototi Harvey. Jangan melewati batas, Harvey. Aku ingin tahu bagaimana kamu berhasil membeli Zo. Orang-orangku telah membuntutinya sepanjang waktu, aku terus-menerus mengawasinya juga. Selain pertemuan di hotel, Anda tidak punya kesempatan berduaan dengannya. Aku tidak mengerti bagaimana kamu berhasil membawanya ke sisimu. Kamu harus tahu, dia akan menjadi pahlawan India jika dia menang melawanmu. Dia akan dibanjiri dengan kemuliaan dan kekayaan. Jangan bilang kalau dia benar-benar jatuh cinta dengan pria sepertimu. Bagi kami orang-orang mulia dari India, orang-orang sepertimu bahkan tidak berhak berbicara tentang cinta. Axel menggertakkan giginya, dia ingin meluruskan situasinya sebelum dia mati. Zo adalah seorang kesatria, kata Harvey. Bahkan jika dia memenangkan pertarungan dan mendapatkan semua kemuliaan dan kekayaan, dapatkah dia menjadi seorang Brahmana? Tentu saja tidak, Axel menjawab tanpa ragu. Kecuali dia menjadi pelayan raja, tidak ada kesempatan untuk itu terjadi. Bisakah India memberinya 1,5 miliar dolar? Tidak, seru Axel. Sebagai seorang kesatria, dia harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugasnya, terutama setelah mendapatkan begitu banyak keuntungan. Jika dia memenangkan pertarungan, dia akan menerima 150 juta dolar dan memperluas tanah keluarganya. Dia juga bisa menaikkan peringkat keluarganya di dalam kesatria. Selain itu, ketenaran akan menjadi hal yang paling penting. Ekspresi Axel sedikit berubah saat dia tersadar. Tidak mungkin, Anda memberinya 1,5 miliar dolar. Itu tidak mungkin. Saya telah memeriksa rekening banknya sepanjang waktu, tetapi tidak ada yang berubah. Bab 3774. Harvey memandang Axel seolah-olah dia sedang melihat orang yang benar-benar idiot. Dia menghela nafas. Apa menurutmu aku sama bodohnya denganmu? Mengapa saya bahkan melakukan sesuatu yang begitu jelas sejak awal? Dia berkata. Yang saya lakukan hanyalah mendapatkan kartu lain dengan uang di dalamnya. Aku sudah memberi Zo kartunya saat kita bertemu di dalam restoran. Aku juga menulis kata sandi ketika aku memegang tangannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah memeriksa teleponnya untuk melihat uang di dalamnya. Kalian bilang ingin memberiku ini dan itu, tapi apa yang terjadi? Yang Anda miliki hanyalah janji kosong. Saya berbeda, saya memberinya uang, dia tidak akan pernah bisa menghasilkan seumur hidupnya. Katakan padaku, tidakkah menurutmu dia akan tergerak setelah memiliki begitu banyak uang di tangannya? Axel menghela napas. Aku akan dipindahkan juga. Apa yang disebut loyalitas hanya terjadi ketika harga untuk mengkhianati belum terpenuhi, kata Harvey dengan tenang. Tidak hanya saya memberinya uang, saya juga berjanji untuk memberikan setengah dari saham Martial Hall. Akan mengejutkan jika dia tidak datang kepadaku. Dia bisa menikmati sisa hidupnya dalam kemuliaan dan kekayaan dengan menjual kalian. Seberapa mudah itu? Axel terdiam cukup lama sebelum menghela nafas. Itu uang yang banyak, tapi kurasa dia tidak akan mengkhianati kita hanya untuk itu. Lagi pula, dia tahu konsekuensi dari melakukan hal seperti itu. Harvey tersenyum. Zo juga memberitahuku. Itu sebabnya aku memutuskan untuk menyingkirkan masalahnya terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih atas trik kecilmu. Anda meracuni talenta muda sambil juga memaksa saya keluar dari pertarungan selama beberapa hari. Karena itu, aku punya sedikit waktu untuk diriku sendiri. Selama 4 hari terakhir, saya mengirim orang-orang saya ke India. Aku tidak bisa membawa seluruh keluarga Zo keluar dari tempat itu, tapi beberapa kerabat terdekatnya sekarang tinggal di sini dengan aman. Kalian tidak akan pernah bisa menemukan mereka. Karena kamu sangat pintar, apakah kamu tahu bagaimana reaksi Zo setelah aku membawa keluarganya ke sini? Tanya Harvey. Axel memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Kemarahan, keterkejutan, penyesalan, semua ini tidak berarti apa-apa.
Dia harus menerima kebenaran. Begitu dia mengambil uang itu tanpa memberikannya kepadaku, dia sudah berada di jalan yang tidak bisa kembali. Sejak awal, tidak ada gunanya mempermainkanmu. Zhou pasti yang memberitahumu tentang rencana Denny. Lagi pula, dia setidaknya punya waktu untuk mengirimimu pesan, tidak peduli seberapa dekat kita mengawasinya. Axel menghela nafas penyesalan. Jika orang India tidak menggunakan trik licik seperti itu, mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan. Tapi begitu mereka melakukannya, nasib mereka sudah ditentukan. Cerdas. Konon, kita sudah selesai dengan pembicaraan ini. Harvey berdiri dan bertepuk tangan. Akui kekalahan, Axel, serunya. Sorakan gemuruh bisa terdengar di semua tempat. Semua orang India benar-benar tertekan. Mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan saat mereka memelototi Axel. Secara alami, mereka tidak tahu bagaimana seharusnya melaporkan hal ini kepada keluarga kerajaan. Bab 3775. Aku kalah. Saya benar-benar kalah. Setelah melihat orang India dipenuhi dengan keputusasaan. Setelah melihat sekutunya dengan ekspresi mengerikan. Setelah melihat Zhou duduk diam di area peristirahatan timur bersama orang-orang yang membelinya. Axel tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya tahu apa artinya dipaksa ke sudut. Dia melihat ke langit menghadap ke arah India, sebelum membanting kepalanya ke tanah. Dia kemudian mengangkat tangannya sebelum mengayunkannya tepat di atas kepalanya. Bang! Kerumunan menjadi gempar ketika mereka melihat Axel jatuh. Orang India mulai panik. Harvey mengabaikan keadaan menyesal Axel dan menutupi wajahnya dengan selembar tisu. Setelah meninggalkan Axel dengan martabat terakhir, dia kemudian berbalik dan pergi. Setelah kembali ke Martial Hall, Rahel, Lain, Kaiden, dan instruktur lainnya, bersama semua orang, mulai bersorak gembira. Mereka sudah menyiapkan perjamuan sebagai perayaan. Banyak siswa dari Martial Hall diundang juga. Itu pemandangan yang cukup ramai. Ketika mereka setengah selesai makan, Fisher, Damian, Colton, dan Sienna juga datang untuk memberi selamat kepada Harvey. Harvey menyapa mereka semua dengan hormat. Selama 3 hari berikutnya, seluruh Martial Hall dipenuhi dengan sorakan dan tawa. Karena Harvey adalah juara Longman Summit, dia telah menjadi tuan muda Longman berikutnya setelah kelompok penatua membuat keputusan. Bahkan tuan muda ketujuh dari keluarga Bauer, Harold, tidak akan bisa merebut gelar itu dari Harvey. Dalam keadaan seperti itu, Martial Hall secara alami akan sangat terkenal. Banyak orang menggunakan koneksi mereka hanya untuk menyekolahkan anak mereka ke sana. Bagaimanapun, mereka akan menjadi murid Harvey. Harvey juga mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini. Konon, dia tidak menolak para siswa. Sebagai gantinya, dia meminta Lain untuk memilih sekelompok siswa baru. Mereka yang tidak memenuhi kriteria akan dimasukkan atau ditolak mentah-mentah. Bagaimanapun, masalah itu diselesaikan dengan cukup baik. Setelah semuanya diatur dan dilakukan, 5 hari telah berlalu. Bakat muda yang diracuni akhirnya diselamatkan oleh Rudolf dan timnya. Tapi karena mereka telah terbaring di tempat tidur selama berminggu-minggu, mereka semua sangat lemah. Organisasi mereka tidak akan berani membiarkan mereka keluar lebih lama lagi, jadi mereka harus pergi satu demi satu. Rudolf dan timnya segera pergi setelah itu, tempat yang ramai itu terasa sedikit lebih sepi. Harvey akhirnya punya waktu untuk istirahat. Dia duduk di gazebo halaman, mencoba mencari waktu untuk menikah lagi dengan Mandy. Tiba-tiba, langkah kaki panik terdengar dari luar saat ini. George muncul tepat di depan. Dari Harvey setelah sekian lama. Dibandingkan sebelumnya, dia tampak jauh lebih kurus dan dia memiliki kantung mata yang menonjol. Beberapa hari yang cukup menegangkan baginya. Apa masalahnya? Apakah kamu menjadi lebih lemah setelah terlalu sering bergaul dengan pacarmu? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. George tidak memiliki minat lain selain memiliki hubungan intim dengan beberapa orang yang disebut temannya. Kaiden, Tyson, dan yang lainnya akan mencemooh orang-orang seperti dia. Tapi Harvey tidak banyak bicara tentang itu. Bagaimanapun, itu adalah masalah pribadi George. George terkekeh pahit. Cukup bercanda tentang saya, Sir York.